Ki Demang Purbo mempersembahkan sebuah karya S.H. Mintarja, seri Api di Bukit Menoreh, Jilid 9, bagian yang ketiga. Pada akhir bagian kedua yang lalu, saat Tohpati dan Sumangkar berada di suatu padang rumput, ada bayangan yang menghampiri mereka. Siapakah yang menghampiri mereka itu? Kawan ataukah lawan? Mari kita ikuti pada bagian ini. Aku siapa? Desak salah seorang yang berdiri itu. Kau siapa? Jawab Tohpati. Sejenak mereka saling berdiam diri. Kedua orang itu masih tegak seperti patung. Dalam keremangan cahaya bulan, mereka tampaknya seperti bayangan hitam yang menakutkan. Tohpati menjadi semakin berdebar-debar ketika kedua orang itu melangkah kembali. Dan bahkan mendekatinya. Berhenti, teriak Tohpati, kalau tidak, aku akan menyerang kalian dengan senjata jarak jauh. Apa kau membawa panah? Terdengar suara di antara mereka. Tulup, sahut Tohpati, aku tulup biji tulupku dengan getah pohon luwing dan bisa serangga. Kalian akan mati terkena sentuh saja. Jangan terlalu kejam, sahut suara itu pula. Karena itu jawab, siapa kalian? Tohpati terkejut ketika kemudian didengarnya suara tertawa berderai. Di antara suara tertawa itu terdengarlah kata-kata, menyerang dengan tulup bukanlah pekerjaan yang mudah. Bagaimanakah kalau aku berlari melingkar-lingkar? Sesaat Tohpati tidak menjawab. Sebenarnya ia tidak membawa tulup. Kalau orang itu berlari melingkar-lingkar, maka ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jangankan berlari melingkar-lingkar, sedangkan apabila mereka berjalan perlahan-lahan dalam garis yang lurus sekalipun, ia tidak akan dapat menyerang dari jarak yang jauh. Sebenarnya Tohpati pun tidak perlu menyerangnya dari jarak yang jauh. Namun ia hanya ingin menggertaknya dan segera mengetahui siapakah mereka itu. Tetapi ternyata orang itu orang yang berani dan tidak gentar mendengar ancamannya. Namun tiba-tiba terasa Sumangkar merebut tongkat bajanya. Demikian tiba-tiba sehingga Tohpati tidak sempat menahannya. Sebelum Tohpati itu menyadari, Sumangkar telah meletakkan ujung tongkat itu di muka mulutnya sambil berjongkok. Dengan suara parau Sumangkar berteriak, nah cobalah, berlarilah melingkar-lingkar. Salah seorang dari kalian berdua akan mati. Aku tidak akan memperdulikan yang seorang lagi. Kedua orang yang berdiri beberapa puluh langkah dari mereka itu pun terdiam. Baru sejenak kemudian terdengar salah seorang berkata, bagus. Kalian benar-benar dapat mempergunakan tulup. Kalian tidak akan dapat dibingungkan oleh bayangan kami berdua yang berlari melingkar-lingkar. Tetapi kami benar-benar tidak akan berbuat jahat terhadap kalian, siapapun kalian berdua itu. Kalau demikian, sebut namamu, sahut Sumangkar. Orang itu diam sesaat, dan kemudian terdengar ia menyebutkan sebuah nama, Supita. Namaku Supita dan kawanku ini bernama Sukra. Sumangkar menarik nafas panjang-panjang. Bahkan hampir ia tertawa mendengar orang-orang itu menyebutkan namanya. Sekali ia berpaling memandang wajah Tohpati. Agaknya Tohpati pun sependapat dengan pikirannya, sehingga karena itu terdengar Tohpati menjawab lantang. Namaku Patra dan kawanku bernama Dadi. Nah, apakah kau puas mendengar nama-nama kami? Orang itu terdengar tertawa. Suaranya berderai melingkar-lingkar membentur dinding hutan dan menggema kembali berulang-ulang. Katanya, adakah gunanya kita menyebutkan nama masing-masing? Sumangkar menyahut, nama-nama yang kami sebut mungkin jauh lebih baik dari nama kalian sebenarnya. Nah, apakah maksudmu datang kemari? Apakah kita dapat berbicara perlahan-lahan, berkata orang itu. Sumangkar tidak segera menyahut. Ditatapnya wajah Tohpati seakan-akan menyerahkan segenap persoalan kepadanya. Namun Tohpati tidak dapat berbuat lain daripada menerima orang itu. Seandainya orang itu lari sekalipun pasti akan dikejarnya. Dan kini orang itu bersedia datang kepadanya. Karena itu, maka Tohpati menjawab tegas. Datanglah, supaya aku tidak menghajarmu.
Sekali lagi terdengar salah seorang daripadanya tertawa. Sejenak kemudian kedua bayangan itu bergerak maju perlahan-lahan penuh kewaspadaan. Tohpati dan Sumangkar pun segera berdiri. Diserahkannya tongkat Tohpati kembali. Tongkat ciri kebesaran, keperkasaan dan kewibawaan macan kepatihan. Sehingga kawan maupun lawan mengenal tongkat itu seperti mengenal pemiliknya sendiri. Semakin dekat kedua bayangan itu, hati mereka masing-masing baik yang menunggu maupun yang mendatangi, saling berdebaran. Semakin dekat, maka wujud masing-masing menjadi semakin jelas di bawah cahaya keremangan bulan sepotong yang menggantung di antara bintang-bintang di langit. Ketika bayangan itu sudah cukup dekat, maka terdengarlah Tohpati menggeram keras. Selangkah ia maju dan tiba-tiba tubuhnya menjadi gemetar. Bayangan itu pun kemudian berhenti beberapa langkah daripadanya. Yang terdengar adalah suara macan kepatihan itu parau. Kau guru dan murid lereng Merapi. He, apa kerjamu di sini Tambak Wedi? Terdengar orang itu, yang tak lain adalah Ki Tambak Wedi dan Sidanti, menarik nafas perlahan-lahan. Dengan menganggukkan kepalanya Ki Tambak Wedi menjawab, "Selamat malam Angger Macan Kepatihan. Apakah Angger pernah melihat muridku? Hampir kupecahkan dadanya dengan tongkatku ini kalau Paman Widura tidak menyelamatkannya. Nah, sekarang kalian datang untuk memberi kesempatan kepadaku menyelesaikan pekerjaan itu. Jangan marah, dengarlah dulu maksud kedatangan kami," berkata Ki Tambak Wedi. Sesaat ia berpaling kepada Sumangkar yang berdiri di belakang Tohpati. Tampaknya alisnya berkerut, dan dengan ragu-ragu ia berkata, "Adi Sumangkar." Sumangkar tertawa pendek. Kini ia maju selangkah. Goloknya terselip pada ikat pinggangnya. Sambil mengangguk ia menjawab, "Ya, Kakang Tambak Wedi. Agaknya Kakang masih ingat kepadaku. Aku tidak akan dapat melupakan kalian. Sepasang murid perguruan Kedung Jati." Potong Tohpati, kau juga tidak lupa kepada guruku?" "Tentu tidak, Angger. Aku adalah kawan seiring dengan almarhum Patih Mantahun." "Omong kosong, kau tinggalkan paman dalam kesulitan. Bahkan kemudian aku temui muridmu di Sangkal Putung dalam laskar Paman Widura." Tambak Wedi terbahak-bahak. Sahutnya, "Angger keliru. Angger keliru. Muridku berada di Sangkal Putung dengan tugasnya sendiri. Apakah Angger tidak mendengar bahwa Untara terluka?" "Untara?" Tambak Wedi mengangguk penuh kebanggaan. "Ya, Angger Untara terluka. Hampir-hampir membawa nyawanya." Tohpati mengerutkan keningnya. Kemudian terdengar ia bertanya, "Apakah hubungan luka Untara itu dengan Paman Tambak Wedi?" "Ada sangkut paut yang erat dengan perjuangan Mungger," jawab Tambak Wedi. "Karena itulah maka aku sengaja menemuimu. Maksudku aku akan datang ke perkemahanmu. Apakah Paman Tambak Wedi tahu letak perkemahan kami?" "Aku tidak tahu tepat, tetapi aku kira-kira saja letak perkemahan itu." Macan Kepatihan menggeram. "Kau sedang memata-matai perkemahan kami untuk kepentingan Untara?" "Tidak, Ngger, tidak," potong Tambak Wedi cepat-cepat. "Aku datang untuk keperluan yang cukup penting." "Apa itu? Apakah Angger dapat menerima kami di perkemahan Angger?" Tohpati menggeleng. Dengan tegas ia berkata, "Tidak. Di sini Paman dapat mengatakan keperluan itu." Tambak Wedi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menjadi kecewa tetapi ia tahu keberatan Macan Kepatihan. Karena itu ia berkata, "Angger, luka Untara adalah bukti bahwa sebenarnya aku tidak pernah meninggalkan pamanmu Patih Mantahun." "Apakah hubungannya?" "Sidantilah yang melakukannya atas petunjukku." Tohpati mengerutkan keningnya. Desisnya, "Tetapi Untara masih hidup. Ia masih berkeliaran, bahkan sampai ke Benda dan sekitarnya." Sidanti salah hitung. Disangkanya serangannya berhasil, karena itu tidak diulanginya. "Omong kosong." Mungkin benar Sidanti melukai Untara, sebagai suatu cara untuk berpura-pura mengusir atau mengejar Sidanti. Sidanti akan lari kepadaku. Namun dalam pada itu, segala rahasiaku akan jatuh ke tangan Untara. "Tidak, Angger, tidak. Sebenarnya Untara dan Sidanti telah bermusuhan. Aku memang memberikan beberapa petunjuk.
Bukankah aku sahabat Pamanda Kepatihan? Tohpati mengerutkan keningnya, dan dibiarkannya. Tambakwoedi berkata, namun sayang, tugas Sidanti itu tidak dapat selesai dengan baik. Apa sebabnya Sidanti melukai Untara? Untara adalah pemimpin laskar Pajang di lereng Merapi ini. Sedangkan lereng Merapi ini adalah Ki Tambakwoedi. Apalagi Untara adalah lawan sahabat Tambakwoedi, Patih Mantahun. Tohpati menarik alisnya. Sesaat ia terdiam. Dicobanya untuk menimbang kata-kata Ki Tambakwoedi. Namun kemudian terdengar Sumangkar berkata, muridmu yang bernama Sidanti itu berusaha membunuh Untara karena daerah kekuasaanmu dikuasai pula olehnya. Begitu? Ya, sebagian begitu. Kalau demikian, maka kalian telah terlibat dalam persoalan kalian sendiri, sahut Sumangkar. Ki Tambakwoedi mengerutkan keningnya mendengar kata-kata Sumangkar. Namun sejenak kemudian ia tersenyum sambil berkata, Adi Sumangkar, jangan menarik garis dari kepentingan yang saling mendorong itu. Aku mendendamnya karena ia berada di dalam daerah kekuasaanku. Tetapi aku tidak akan berbuat demikian terhadap Angger Macan Kepatihan, meskipun Angger itu berada di lereng Merapi pula. Namun kata-kata itu segera disahut oleh Tohpati, jangan mengelabuhi aku paman. Seorang pimpinan Jipang telah dibunuh mati oleh Sidanti. Hati Sidanti menjadi berdebar-debar karenanya. Tetapi ia sama sekali tidak ikut campur dalam percakapan itu. Seolah-olah sama sekali tidak mempunyai kepentingan, atau benar-benar seperti anak-anak yang sedang dibicarakan nasibnya oleh ayah bundanya. Yang menjawab kemudian adalah Ki Tambakwoedi, ya, Angger. Hal itu terpaksa dilakukan, maksudnya untuk menghilangkan jejak dibunuhnya Untara, sehingga Sidanti tidak pernah meninggalkan Sangkal Putung dan dapat berbuat serupa terhadap pemimpin-pemimpin yang lain. Geram Tohpati. Jadi Sidanti membunuh Plasaireng hanya sekedar untuk mendapat kepercayaan. Jadi Plasaireng itu nilainya tidak lebih dari alat untuk mendapat kepercayaan. Seandainya demikian, kenapa Sidanti kemudian melukainya arang keranjang meskipun Plasaireng telah terbunuh? Itu benar-benar suatu kekejaman. Kekejaman yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang beradab. Orang-orangku yang kalian sebut liar itu pun jarang-jarang yang berbuat demikian. Sekali lagi Ki Tambakwoedi menarik nafas. Ia terdorong dalam kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Meskipun demikian ia tidak segera kehilangan akal, maka katanya, Angger, memang sulit untuk menjawab pertanyaan Angger. Memang sukar untuk menjelaskan sikap kami. Tetapi biarlah aku coba urut-urutannya. Sidanti menggabungkan diri dalam kelaskaran Pajang dan berhasil memilih Sangkal Putung sebagai daerah garis perangnya. Kenapa tidak di tempat lain? Karena aku yakin bahwa suatu ketika Untara akan hadir di tempat itu. Kemudian Sidanti akan membunuh pimpinan-pimpinan Pajang itu satu demi satu tanpa kecurigaan. Baru kemudian setelah selesai pekerjaannya, ia akan memberitahukan kepada Angger. Sebab apabila sebelum itu Angger telah menyadari kedudukan Sidanti, serta orang lain mendengarnya, maka jiwa Sidanti sendiri akan terancam. Karena itulah, maka Sidanti selalu berusaha menjadi orang yang tampaknya paling gigih di Sangkal Putung sebagai usaha untuk menyelubungi dirinya. Tetapi usahanya itu tidak dapat sempurna. Suatu ketika usaha itu diketahui setelah Untara hampir mati. Sayang ia dapat sadar kembali dan mengatakan siapa yang telah berusaha untuk membunuhnya. Nah, sekarang tidak ada lagi cara lain untuk berjuang selain melalui garis perang yang langsung berhadapan. Karena itu Sidanti aku bawa kemari. Mungkin dapat Angger pergunakan untuk ganti yang telah terbunuh itu. Tohpati mendengarkan kata-kata Tambakwoedi itu dengan wajah yang tegang. Sepercik harapan timbuk di dalam hatinya. Mungkin Sidanti tidak benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh Ki Tambakwoedi itu. Namun dengan hadirnya Sidanti di perkemahannya, pasti akan mengurangi kekuatan Sangkal Putung. Mungkin ia masih harus mencoba kesetiaannya sekali dua kali dengan pengawasan yang ketat. Namun apabila kemudian ternyata kata-kata Tambakwoedi itu benar, maka ia akan mendapat kekuatan baru di samping berkurangnya kekuatan di Sangkal Putung. Tetapi tidak demikian yang terlintas di otak Sumangkar. Ia tidak dapat menerima Sidanti apapun alasannya.
Ia tidak mau melihat Sidanti mengkhianati Tohpati, menusuk dari belakang atau perbuatan apapun yang akan mencelakakannya. Tetapi seandainya Sidanti benar-benar ingin bekerja sama dengan Tohpati pun sama sekali tidak dikehendakinya. Dengan demikian, maka peperangan ini akan semakin riuh. Dengan kekuatan baru mungkin Tohpati akan melupakan persoalan-persoalan yang sudah timbul di dalam kepalanya. Hal itu akan menghanyutkan kejemuannya terhadap perang, seandainya ia mendapat kemenangan baru saat-saat terakhir nanti. Dengan demikian, penderitaan akan berjalan semakin lama. Usaha yang sia-sia dan putus asa ini pun akan berjalan semakin lama pula. Korban yang berjatuhan akan menjadi semakin banyak. Korban-korban dari mereka yang sama sekali tidak tahu sudut tepinya peristiwa antara Pajang dan Jipang. Karena itu, ketika diketahuinya Tohpati menjadi ragu-ragu maka Sumangkar itu pun menjadi cemas. Sehingga ketika Tohpati tidak segera menjawab, berkatalah Sumangkar sambil tertawa lirih, sebuah dongeng yang bagus Kakang Tambakwedi. Tambakwedi terkajut mendengar tanggapan Sumangkar itu. Karena itu, maka segera wajahnya menjadi tegang. Suaranya pun menjadi tegang pula. Katanya, "Adi Sumangkar, apakah Adi tidak percaya pada muridku, murid Ki Tambakwedi?" "Kakang, bagaimana aku akan percaya? Ingatkan Kakang apa yang telah Kakang lakukan pada saat-saat Ki Patih Mantahun terjepit antara dua pasukan Pajang yang kuat, yang dipimpin langsung oleh Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi, segera sepeninggal Arya Penangsang. Alangkah ngerinya, Patih itu berjuang mati-matian tanpa mengenal takut meskipun usianya telah lanjut. Nah, apa kerjamu waktu itu Ki Tambakwedi? Seandainya kau tidak meninggalkannya waktu itu, setidak-tidaknya Patih Mantahun akan dapat meloloskan dirinya." Wajah Tambakwedi menjadi merah semerah bara. Untunglah malam yang remang-remang telah melindunginya, sehingga perubahan wajah itu tidak segera diketahui oleh Tohpati. Namun demikian terasa dadanya bergetar dan suaranya pun gemetar pula. Adi terlalu berprasangka. Aku sudah menasehatkan untuk meninggalkan pertempuran kepada Kakang Mantahun waktu itu. Tetapi ia menolak. Mendengar jawaban Tambakwedi, Sumangkar tertawa. Dengan menengadahkan wajahnya, ia berkata, "Kata-katamu aneh, Kakang. Pada saat perang antara Jiang dan Pajang pecah, setelah Arya Penangsang gagal membunuh Karebet karena ia memiliki aji lembu sekilan, maka kau hampir-hampir tak pernah tampak lagi di kepatihan Jipang. Apalagi setelah Laskar Jipang terdesak dan Arya Penangsang terbunuh. Sehingga tidak mungkin kau berada di sekitar Kakang Mantahun pada saat menjelang ajalnya. Ketahuilah bahwa Kakang Mantahun meninggal dalam pangkuanku setelah menyingkir dari peperangan." Namun Laskar Pajang berhasil merebut jenazahnya. Tubuh Tambakwedi menjadi gemetar menahan marah. Meskipun demikian ditenangkannya hatinya sejauh mungkin. Ia masih mengharap Macan Kepatihan menerima muridnya. Karena itu, maka katanya, "Angger Macan Kepatihan, terserahlah dalam penilaian Angger. Tetapi kalau Angger mau bekerja bersama Sidanti, maka aku janjikan bahwa tenagaku akan aku serahkan pula. Angger pasti percaya bahwa Untara, Widura, Agung Sedayu dan siapa lagi, biarlah mereka maju bersama-sama, maka mereka akan terbunuh olehku, asal Laskar Jipang membebaskan aku dari Laskar Pajang yang pasti akan membantu pemimpin-pemimpinnya." Dentang jantung Tohpati seakan-akan menjadi semakin cepat. Sekali-sekali dipalingkannya wajahnya memandang Sumangkar, namun Sumangkar tidak sedang memandangnya. Bahkan Sumangkar itu agaknya benar-benar menyerahkan persoalan itu kepadanya. Namun percakapan Ki Tambakwedi dan Sumangkar telah memberinya banyak bahan. Dikenangnya apa yang pernah dilakukan oleh Ki Tambakwedi itu atas gurunya, Patih Mantahun. Dikenangnya pula saat Sidanti datang menyongsongnya, benar-benar bukan sedang bermain-main. Dikenangnya bentuk mayat Plasa Ireng yang sobek di punggungnya Arang Keranjang. Ya, dikenangnya semuanya, sehingga kemudian Tohpati itu menjawab, "Paman Tambakwedi, aku tidak dapat percaya bahwa Sidanti akan melakukan kerjasama yang jujur. Pada saat Adipati Jipang sedang berusaha merebut kekuasaan dengan kekuatan yang agaknya cukup, Paman berada di pihak kami. Tetapi demikian Jipang terdesak oleh kekuatan Pajang yang tak terduga-duga,
murid paman itu berada di pihak Pajang. Apakah sekarang ada persoalan baru yang telah menyebabkan Sidanti berbalik pendirian lagi? Sudah aku katakan sebabnya Ngger, bukan benar-benar berpihak pada Untara. Tohpati menggeram, kemudian katanya sambil menggeleng, aku semakin yakin bahwa kejujurannya tidak dapat dipercaya. Mungkin ia berselisih dengan Untara atau dengan Widura. Jangan disangka bahwa aku akan terjebak. Sekali lagi Ki Tambakwedi menggeram keras. Tubuhnya menjadi semakin gemetar oleh kemarahannya yang semakin memuncak. Namun lebih dari Ki Tambakwedi yang sudah tua itu, Sidanti tidak dapat melawan kemarahannya. Karena itu dengan lantang ia mendahului gurunya, "Guru, kenapa kita harus mengemis belas kasihannya?" Mendengar kata-kata Sidanti itu, maka telinga Macan Kepatihan serasa tersentuh api. Sekali ia menggeretakkan giginya, kemudian setapak ia melangkah maju sambil menunjuk wajah Sidanti, "Kau ternyata lebih jantan dari gurumu. Nah, sekarang bersikaplah jantan untuk seterusnya." "Baik," sahut Sidanti dengan beraninya. Diangkatnya dadanya sambil berkata, "Aku juga memiliki harga diri, Tohpati yang perkasa. Jangan disangka bahwa hidup matiku ada di tanganmu." Ki Tambakwedi pun kemudian telah benar-benar kehilangan setiap kesempatan untuk menggabungkan Sidanti pada kekuatan Tohpati untuk membalas dendam kepada Untara beserta laskarnya. Alangkah kecewanya ketika semua rencananya dapat ditebak oleh Sumangkar, dan karena itu, maka di dalam hatinya, Ki Tambakwedi itu mengumpat tiada habisnya. Diumpatinya Sumangkar, dan bahkan Ki Tambakwedi itu berjanji bahwa Sumangkar itu harus dilenyapkannya. Demikianlah jilid ke-9 bagian ketiga ini berakhir. Selanjutnya silahkan ikuti pada bagian keempat yang akan datang. Jika Anda berkenan, silahkan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.